Seperti kita punya banyak sekali sumber kreativitas di satu sisi, sekaligus sisi yang lain kita punya banyak juga hambatan-hambatan kreativitas. Nah, kalau sumber-sumber ini bisa kita akses dengan lebih sering dan hambatan-hambatan ini lebih sering kita tangani, maka tentu saja kreativitas kita bisa tumbuh lebih cepat dan kreativitas kita juga bisa tumbuh dengan lebih mudah. Apa itu yang menjadi sumber kreativitas? Secara garis besar ada dua. Yang pertama, saya bisa katakan bahwa ide baru itu tidak lahir di wilayah yang kita ketahui. Sekali lagi, ide baru itu tidak lahir di wilayah yang kita ketahui. Kalau saya sudah tahu apa itu leadership, maka kemudian saya tidak akan bisa menciptakan ide baru kalau saya hanya berpegang pada apa yang selama ini saya ketahui. Tetapi kemudian kalau saya belajar lagi ilmu yang lain, saya belajar marketing, saya belajar bisnis, saya belajar service, saya belajar antropologi, dan lain sebagainya, maka kemudian saya bisa mendapatkan sumber-sumber kreativitas yang baru. Kalau saya hanya ketemu dengan teman saya yang namanya Anton misalnya, dan bolak-balik saya hanya punya teman satu itu yang namanya Anton, bahkan seumur hidup saya hanya punya satu teman itu, tentu kreativitas saya tidak akan tumbuh. Kalau saya hanya bertemu dengan satu kelompok orang saja, dan kelompok orang itu hanya itu saja yang saya temui, tentu kreativitas saya tidak akan tumbuh. Yang kedua adalah ide baru itu tidak lahir, ide baru itu akan lahir di wilayah yang tidak kita ketahui, jadi di wilayah-wilayah yang baru. Wilayah bisa berarti adalah tempat yang baru. Bapak Ibu pasti pernah merasakan kalau datang ke sebuah tempat, entah itu ke rumah teman atau ke rumah saudara, dan itu adalah tempat yang sebelumnya belum pernah Anda kunjungi, pikiran Anda pasti akan bergerak dengan cepat. Ini apa, kemudian itu apa, kemudian kenapa berbeda dengan yang selama ini saya ketahui, nah itu. Berarti kreativitasnya mulai timbul. Nah, wilayah bukan saja tempat, tetapi juga pengetahuan. Pengetahuan yang baru juga merupakan wilayah-wilayah yang baru, sehingga kalau kita punya pengetahuan yang baru, sedemikian rupa kita mulai mengakses otak-otak kreativitas kita. Maka di era digital saat ini, di era di mana informasi yang kita terima saat ini benar-benar overloaded, di mana-mana banyak sekali informasi, kita dihadapkan pada tantangan untuk menguasai multidisiplin ilmu. Jadi ilmu itu ternyata ya saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Kita beneran harus bisa juggling nih. Saya punya ilmu leadership, perlu dilengkapi dengan ilmu marketing, saya sudah bisa jualan, perlu dilengkapi dengan ilmu product development, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak yang perlu kita ketahui, kemudian kita perlu bisa meramu pengetahuan-pengetahuan itu, sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita, dan secara bisnis tentu bisa bermanfaat untuk klien atau customer kita. Karena apa? Kalau itu belum kita ketahui, tentu kita tidak akan punya proses kreatifnya. Maka kita perlu mempelajari hal-hal baru untuk menumbuhkan sikap kreativitas kita. Nah, gambaran yang menarik seperti ini Bapak Ibu. Jadi di awalnya kita punya ini garis yang paling kiri dari slide adalah tentang the known ya, sesuatu yang sudah kita ketahui, sesuatu yang bolak-balik sudah kita ketahui. Kalau kita tinggal di satu tempat, misalnya dulu saya pernah tinggal di Bogor dan kita hanya berpuluh-puluh tahun tinggal di Bogor, ya Bogor itu adalah known ya. The possible adalah yang mungkin. Yang mungkin apa sih? The possible yang mungkin untuk kita lakukan apa? Mungkin saya berpindah dari Bogor misalnya. The what if adalah bagaimana jika. Bagaimana jika misalnya apa? Saya keluar Jawa. Bagaimana jika saya keluar pulau? Bagaimana jika saya keluar negeri misalnya. Kemudian di luar area itu adalah the unknown yang tidak saya ketahui atau yang belum saya ketahui. Dan di luar lagi dari the unknown adalah the maybe. Maybe, kemungkinan baru. Kemudian di luar itu adalah the who knows. Ini siapa yang tahu? Saya tidak tahu daerah itu, saya tidak tahu wilayah itu. Saya tidak tahu ilmu itu, saya tidak tahu pengetahuan itu, saya tidak tahu keterampilan itu, saya tidak tahu misalnya kompetensi itu. Nah, semakin kita itu bergerak dari yang the known, yang kita ketahui ke the maybe, maka proses kreativitas kita akan tumbuh nih. Maka pertanyaan setiap hari yang perlu kita tumbuhkan adalah apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Dan titik di mana kita bergeser dari apa yang sudah kita ketahui ke apa yang belum kita ketahui, itu secara keseluruhan akan menumbuhkan sikap kreativitas kita. Karena kita bergerak, kita bergeser dari yang the known, kemudian ke the possible, the what if, kemudian the unknown, kemudian the maybe, kemudian the who knows. Maka kita berani menjelajahi daerah-daerah yang baru, kita berani menjelajahi tempat-tempat yang baru, kita berani ketemu orang-orang yang baru, yang mungkin saling bertentangan dengan kita sebelumnya, yang mungkin sebelumnya kita persepsikan negatif, kita kemudian berani mempelajari ilmu-ilmu baru, ya itu kemudian kreativitas kita dimunculkan dari situ.